Setiap tahun kita ngerayain ulang tahun, momen bertambahnya usia, bertambahnya kenangan. Tapi pernah kebayang nggak? Ada hewan yang bahkan nggak akan pernah sempat ngerayain ulang tahunnya yang pertama. Kenalin, ini lalat capung. Mereka menetas dari telur, tumbuh dewasa super cepat, jatuh cinta, punya anak. Lalu seluruh generasi mereka mati sebelum musim hujan berikutnya tiba. Siklus hidup mereka selesai dalam waktu kurang dari 24 jam setelah dewasa. Soal urusan nyari pasangan, mereka ini jauh lebih satset daripada cicilan KPR kamu. Nggak ada waktu buat drama. Kamu terlalu baik buat aku deh, atau ghosting-ghostingan. Telat sehari, calonnya bisa keburu pensiun. Ternyata dunia ini penuh dengan sprinter kehidupan. Kenapa alam mendesain mereka seperti itu? Apa keuntungan hidup super singkat? Siap-siap terkejut, karena daftar hewannya lebih banyak daripada yang kamu kira. Tetap di sini. Kita baru saja melihat sekilas makhluk yang mungkin bikin kita bertanya-tanya. Hewan dengan rentang hidup cuma 5 menit. Mungkin reaksi pertama kita adalah, kasihan banget ya. Atau ngapain juga hidup kalau cuma segitu. Tapi coba kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Di dunia hewan, rentang kehidupan itu skalanya luar biasa. Dari satu sisi ada hiu Greenland yang bisa hidup lebih dari 400 tahun. Ada ubur-ubur Turritopsis dohrmii yang dijuluki ubur-ubur abadi, karena dia bisa kembali ke fase polip saat tua. Mereka adalah para sesepuh dunia hewan. Dan di sisi lain spektrum, ada para sprinter yang kita lihat tadi. Kehidupan mereka selesai dalam hitungan hari, jam, atau bahkan menit. Dan yang paling menarik, kehidupan yang super singkat ini bukan sebuah nasib buruk atau kecelakaan. Justru sebaliknya, itu adalah hasil dari adaptasi evolusioner yang super canggih terhadap lingkungan mereka. Nah, dalam video panjang kali ini, kita akan kupas tuntas dunia para juara pelari cepat kehidupan singkat ini. Kita akan kenalan sama mereka, dari yang hidupnya cuma kurang dari 1 hari, sampai yang cuma beberapa minggu. Kita akan mencari tahu kenapa umur mereka bisa sependek itu, bagaimana mereka menjalani hidup yang super cepat, dan yang paling penting, apa peranan vital mereka di alam semesta ini. Ini bukan sekedar kisah sedih, tapi kisah tentang efisiensi strategi dan keberhasilan evolusi yang menakjubkan. Jadi, siapkan cemilan, atur posisi nonton yang nyaman, karena ini akan jadi perjalanan yang membuka mata. Siap? Yuk kita mulai. Oke, sebelum kita menyelam lebih dalam ke masing-masing hewan, mari kita kenalan terlebih dahulu para pemegang rekor ini. Siapa saja sih mereka? Ini daftar para atlet lari cepat di dunia Olimpiade kehidupan. Di puncak podium dengan medali emas kehidupan tersingkat tentu saja ada lalat capung atau mayfly. Secara umum fase dewasanya kurang dari 24 jam. Tapi ada sang juara ekstrim, Dolania americana betina, yang cuma hidup kurang lebih dari 5 menit setelah jadi dewasa. Ya kalau nggak ditangkap bocil kematian sih. Jantannya sedikit lebih lama, sampai 30 menit. Itu lebih pendek dari durasi satu episode One Piece. Lalu kita punya makhluk mikroskopis bernama Gastrotricha. Nggak kelihatan mata telanjang sih, tapi mereka ada di mana-mana di air. Umur mereka cuma 3-21 hari. Geser ke dunia vertebrata. Hewan bertulang belakang, rekornya dipegang oleh ikan gobi kerdil, Eviota sigillata. Total siklus hidupnya dari menetas sampai mati cuma 59 hari. Dia adalah bukti bahwa hewan kompleks pun bisa menjalani hidup dengan modal super cepat. Selain 3 besar ini, ada juga kontestan lain yang gak kalah menarik. Ada semut bejantan atau drone ant yang hidupnya cuma sekitar 2-3 minggu dengan satu misi tunggal, kawin dengan sang ratu. Setelah itu, game over. Ada juga nyamuk jantan yang hidupnya cuma seminggu buat makan nektar dan cari pasangan. Beda banget sama betinanya yang lebih awet dan lebih nyebelin, karena harus isap darah buat nutrisi telur-telurnya. Melihat daftar ini, pertanyaan besarnya tetap sama. Kenapa? Kenapa alam mendesain mereka seperti itu? Jawabannya ada pada sebuah konsep fundamental dalam biologi. Trade-off atau pertukaran. Setiap makhluk hidup punya energi yang terbatas, dan mereka harus memilih, mau dipakai buat merawat diri dan bertahan hidup lebih lama, atau dipakai habis-habisan untuk bereproduksi sebanyak-banyaknya.
Hewan-hewan ini jelas memilih opsi kedua. Mereka menganut prinsip hidup cepat, mati muda, tapi ninggalin banyak keturunan. Nah, sekarang mari kita bedah satu persatu secara mendalam. Dimulai dari sang legenda, semut capung. Lalat capung atau mayfly namanya berasal dari ordo Ephemeroptera. Ephemeral itu artinya sesaat atau singkat. Dan julukan ini emang pas banget buat fase dewasanya. Tapi di sini letak ironis terbesarnya. Meskipun dewasanya cuma hidup sehari, sebagian besar hidup lalat capung dihabiskan di bawah air sebagai nifa. Dan fase nifa ini nggak sebentar loh, bisa dari beberapa minggu sampai 2 tahun, tergantung spesies dan kondisi lingkungannya. Jadi selama 2 tahun itu, si nifa ini kerjaannya cuma makan, tumbuh, ganti kulit, pokoknya ngumpulin energi sebanyak-banyaknya. Ibaratnya, dia lagi nabung besar-besaran untuk satu hari yang paling penting dalam hidupnya. Siklus hidupnya mereka pun unik. Telur, nifa, lalu ada fase aneh bernama subimago. Ini adalah fase pradewasa bersayap. Jadi setelah keluar dari air, dia masih harus ganti kulit sekali lagi untuk jadi imago atau dewasa seutuhnya. Ini aneh banget untuk serangga, ganti kulit setelah punya sayap fungsional. Begitu jadi lalat capung dewasa bersayap, misinya cuma satu, reproduksi. Dia bahkan gak punya waktu buat makan. Serius, sistem pencernaannya itu vestigial, alias gak berkembang sempurna atau gak berfungsi. Seringnya, saluran pencernaannya malah cuma diisi udara, biar badannya lebih ringan dan jago terbang buat cari jodoh. Kebayang gak sih, kamu diundang ke pesta paling mewah, tapi peraturannya kamu gak boleh makan sama sekali. Cuman boleh cari pasangan dansa, terus pulang selamanya. Itulah kehidupan lalat capung dewasa, sebuah pesta cinta yang tragis sekaligus romantis. Dan ini bagian gilanya lagi, untuk memaksimalkan peluang ketemu jodoh dalam waktu yang super sempit itu, mereka punya strategi muncul massal. Ribuan bahkan jutaan lalat capung akan keluar dari air secara bersamaan dalam periode waktu yang sangat singkat. Pemandangannya bisa seperti badai salju di musim panas. Saking banyaknya, kemunculan massal ini kadang bisa terdeteksi oleh radar cuaca. Tentu, ini jadi pesta prasmanan buat para predator, kayak ikan, katak, dan juga burung. Tapi karena jumlah mereka yang luar biasa banyak, pasti ada aja yang lolos dan berhasil kawin. Ini adalah contoh klasik strategi keselamatan dalam jumlah, atau safety in numbers. Sebuah pertaruhan besar yang didorong oleh batasan waktu yang ekstrim. Dan jangan lupa, di luar drama kehidupannya, mereka adalah pahlawan lingkungan. Nifa, lalat capung sangat sensitif terhadap polusi. Jadi kalau di sungai banyak nifa, lalat capung, itu tandanya airnya bersih, sehat, dan punya kadar oksigen tinggi. Mereka adalah bioindikator kualitas air alami yang sangat penting. Oke, dari yang kita bisa lihat, sekarang kita ke dunia yang gak kasat mata. Kenalan sama Castrotricha. Ukurannya cuma antara 0,06 sampai 3 mm. Mereka ini kayak warga RT di dasar perairan. Hidup di ruangan interstisial, yaitu celah-celah super kecil di antara butiran sedimen atau nempel di tanaman air. Bayangin, dunia mereka adalah labirin lembab di antara butiran-butiran pasir. Umur mereka seperti yang kita bahas, cuma 3-21 hari. Tapi dalam waktu sesingkat itu, mereka adalah mesin reproduksi yang luar biasa. Banyak spesies Castrotricha ini betina semua dan bisa menghasilkan keturunan tanpa dibuahi jantan. Istilah kerennya, parthenogenesis. Spesies lain bersifat hermafrodit, punya 2 kelamin sekaligus, dan yang lebih kokil, bayi Castrotricha yang baru netas bisa mulai bertelur dalam waktu sehari setelah dia lahir. Terutama kalau kondisi lingkungannya sangat mendukung. Coba deh bayangin tekanannya, baru lahir kemarin, hari ini udah ditanya kapan punya anak. Castrotricha ini benar-benar definisi dari gerak cepat. Kenapa harus secepat itu? Karena lingkungan mikro tempat mereka tinggal itu sangat nggak stabil. Sumber makanan kayak bakteri atau sisa organik bisa tiba-tiba melimpah. Tapi bisa juga hilang seketika. Jadi strategi terbaiknya adalah begitu ada kesempatan, langsung gaspol, remblong. Berkembang biak secara cepat-cepatan sebelum kondisi berubah.
Mereka adalah penjajah cepat atau rapid colonizer sejati. Sekarang kita kembali ke dunia hewan yang lebih familiar, yaitu vertebrata atau hewan bertulang belakang. Kalau kamu pikir umur kamu pendek, kenalan dulu sama ikan kobi kerdil atau Eviota siculata. Ikan mungil yang hidup di terumbu karang Indo-Pasifik ini memegang rekor sebagai vertebrata dengan umur terpendek, total cuma 59 hari. Ini penting karena sebagai vertebrata, tubuh mereka jauh lebih kompleks daripada serangga atau gastrotricha. Mereka punya tulang organ dalam yang rumit dan sistem saraf yang canggih. Menyelesaikan semua itu dalam 59 hari adalah sebuah prestasi rekayasa biologi yang luar biasa. Mari kita bedah spektrum kehidupan mereka. Fase 1, 3 minggu pertama, 21 hari. Dia jadi larva pelagis, mengapung bebas di kolam air lautan. Ini fase paling berbahaya. Dia hanyalah titik nyawa di tengah samudera luas, berusaha menghindari predator dan mencari makan. Fase 2, 2 minggu berikutnya, 14 hari. Jika selamat, dia akan menjalani proses krusial, menetap di terumbu karang. Dia harus menemukan rumah yang aman dan cocok. Fase 3, 3 minggu terakhir, 24 hari. Ini adalah fase dewasanya. Dia fokus cari makan, biasanya invertebrata kecil. Tumbuh jadi dewasa secara seksual, kawin, reproduksi, dan lalu mati. Seluruh drama kehidupan dari lahir sampai punya anak selesai dalam waktu kurang dari 2 bulan. Kenapa secepat itu? Jawabannya predasi dan kompetisi. Terumbu karang itu kelihatannya indah, tapi sebenarnya itu adalah kota metropolitan yang keras dan penuh persaingan. Buat ikan sekecil ini ukurannya cuma 1,5 cm sampai 3 cm. Setiap hari adalah pertaruhan nyawa. Ada ratusan jenis predator yang lebih besar mengintai di setiap harinya. Jadi, evolusi berkata, daripada kamu coba hidup lebih lama tapi ujung-ujungnya keburu dimakan sebelum sempat punya keturunan, lebih baik kamu buru-buru dewasa, cepat kawin. Terus gen kamu, setelah itu, ya terserah. Ini adalah strategi adaptasi yang brilian untuk lingkungan dengan tekanan ekstrim yang sangat tinggi. Selain para juara utama tadi, ada beberapa kisah singkat lainnya yang gak kalah menarik. Mari kita bahas di segmen Lightning Round. Pertama, semut bejantan. Dalam masyarakat semut yang super terorganisir, bejantan ini punya satu tugas mulia, kawin dengan calon ratu. Setelah tugasnya selesai, dalam penerbangan orbital hidupnya pun selesai. Umurnya cuma 2-3 minggu. Mereka adalah contoh ekstrim dari pengorbanan individu demi kelangsungan hidup seluruh koloni. Kedua, ngengat Luna. Salah satu ngengat tercantik di dunia, dengan sayap hijau pucat dan ekor yang menjuntai. Tapi keindahan ini ada harganya. Saat jadi ngengat dewasa, ia terlahir tanpa mulut dan sistem pencernaan. Hidupnya yang hanya sekitar seminggu murni didedikasikan untuk terbang, mencari pasangan dengan antenanya yang super sensitif, dan bereproduksi, sebuah keindahan yang fana. Ketiga, lalat buah, Drosophila melanogaster. Mungkin kita kenal dia sebagai pengganggu di dapur, tapi di dunia sains dia adalah superstar. Siklus hidupnya yang cepat, hanya beberapa minggu, membuatnya jadi organisme model yang sempurna untuk penelitian genetika. Berkat umurnya pendek, ilmuwan bisa mempelajari pergantian generasi dan pewarisan sifat dalam waktu singkat. Oke, kita udah lihat banyak contoh spesifik. Sekarang mari kita tarik mundur lagi dan satukan semua kepingan puzzle ini. Apa benang merah dari semua ini? Ada 2 konsep kunci dalam ekologi yang bisa menjelaskan fenomena ini dengan sangat baik. Pertama, ada semel paritas atau yang saya suka sebut sebagai strategi reproduksi, Big Bang. Ini adalah pendekatan sekali seumur hidup. Organisme ini menginvestasikan semua energinya untuk satu kali acara reproduksi besar-besaran, yang biasanya menghasilkan banyak keturunan, lalu mati. Nggak ada energi yang disisakan buat hidup setelah itu, apalagi buat coba kawin lagi. Lalat capung dan semua bejantan adalah contoh sempurna dari strategi all-in ini.
Konsep kedua adalah teori seleksi. Ini pada dasarnya menjelaskan dua filosofi hidup utama di alam. R strategis, ini adalah para rockstar dunia hewan. Ciri-ciri lingkungan mereka variabel dan tidak dapat diprediksi. Anggap saja lingkungannya labil. Kadang sumber makanannya melimpah, kadang kering kerunta. Karena itu seleksi alam lebih menyukai mereka yang bisa berkembang lebih cepat dewasa, beranak banyak, dan biasanya berukuran kecil. Konsekuensinya, umur mereka jadi lebih pendek. Semua hewan yang kita bahas hari ini masuk ke kategori ini. K strategis, ini adalah kebalikannya. Para pemain catur atau investor jangka panjang, mereka hidupnya di lingkungan yang stabil, yang dapat diprediksi. Di sini persaingan lebih ketat, jadi seleksi alam menyukai mereka yang berkembang lambat. Berukuran besar, anaknya sedikit, tapi diurusin banget, dan efisien dalam menggunakan sumber daya. Hasilnya umur mereka lebih panjang, contohnya gajah, paus, dan kita manusia. Jadi umur pendek hewan-hewan ini bukanlah sebuah kekurangan, tapi ciri khas dari strategi evolusi, R seleksi, yang sangat sukses di lingkungan mereka. Ini adalah tentang produktivitas tinggi, bukan efisiensi tinggi. Jadi setelah perjalanan panjang kita hari ini, apa yang bisa kita simpulkan? Pertama, kehidupan yang kita anggap sekejap mata sama sekali bukanlah kehidupan yang sia-sia. Dari perspektif biologi, mereka sangatlah sukses. Tujuan utama setiap makhluk hidup di planet ini adalah meneruskan gen mereka ke generasi berikutnya. Dan hewan-hewan ini berhasil melakukannya dengan cara paling efisien dalam kerangka waktu yang mereka miliki. Kedua, meskipun individu mereka hidup singkat, dampak kolektif mereka terhadap ekosistem itu luar biasa besar. Mereka adalah pondasi dari jaringan makanan menjadi sumber energi yang melimpah bagi banyak hewan lain. Mereka adalah penjaga kebersihan lingkungan, baik sebagai bioindikator seperti lalat capung, maupun sebagai pendaur ulang nutrien seperti Gastro3. Tanpa mereka, banyak ekosistem akan goyah. Ini mengajarkan kita bahwa konsep waktu dalam biologi itu sangat relatif. Apa yang singkat bagi kita adalah siklus hidup yang penuh dan lengkap bagi mereka. Mempelajari mereka membuka mata kita tentang betapa luar biasanya keanekaragaman strategi hidup di planet ini. Setiap makhluk tidak peduli seberapa besar atau kecil, seberapa lama atau singkat hidupnya, memiliki peran dan keajaiban masing-masing dalam jalinan kehidupan yang rumit di bumi. Thank you udah nonton sampai akhir. Gue tahu ini video panjang, jadi gue sangat mengapresiasi waktu kalian. Semoga video ini bisa memberikan perspektif buat kalian semua. Gue jadi penasaran menurut kalian hewan apa lagi yang punya strategi hidup unik yang menarik untuk dibahas. Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Oke, seperti biasa, kalau kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe kalau belum, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video baru dari kami. Sampai jumpa di next video.